Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat sore saya ucapkan di hari Kamis 3 Juli 2025 bersamaan malam ke-8 Muharram 1447 Hijriah, di mana chatterbox sore ini saya awali dulu dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru saja menerima kabar duka bahwa Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, di Palestina, yaitu Dr. Marwan Al-Sultan, baru saja meninggalkan kita karena dibunuh oleh Zionis Israel di rumahnya di Gaza. Jadi memang kekejaman dan kekejian Zionis Israel ini makin tidak bisa kita toleransi lagi, teman-teman. Karena tidak cuma rumah sakit Indonesia di Gaza saja yang dihancurkan, lalu dikonversi, diubah menjadi markas persenjataan dari Zionis Israel, tapi juga direkturnya itu dibunuh tanpa ada alasan yang jelas, teman-teman. Jadi memang kekejaman dan kekejian dari Zionis Israel ini tidak lagi bisa kita ampuni, tidak lagi bisa kita toleransi, dan tidak bisa lagi kita maafkan lah, intinya gitu. Jadi memang akhirnya kan satu dunia pada sadar gitu loh. Bahkan di belahan bumi bagian barat sendiri pun juga mulai banyak gencar dukungan dari orang-orang kulit putih, bahkan dari orang Jewish-nya sendiri, itu juga turut mendenounce perbuatan dari Zionis Israel terhadap Palestina kan, terhadap Palestina, dan mulai ada dukungan-dukungan untuk kemerdekaan Palestina yang dilancar oleh belahan bumi bagian barat atau Western World. Ya, ini memang suatu hal yang tidak bisa kita tinggal diam aja, dan memang ini sudah, kalau saya boleh nyatakan secara jujur, ini sudah melebihi dari batas kekurang ajaran dari Zionis Israel. Karena bayangkan, seorang yang cuma direktur rumah sakit, dokter, ya, rumah sakit, dokter, rumah sakit, dokter, dan mengabdi untuk kesehatan, dibunuh oleh Zionis Israel tanpa ada alasan yang jelas. Tanpa ada alasan kenapa itu dibunuh Dr. Marwan As-Sultan itu. Jadi yang lebih ironiknya lagi, teman-teman, saya beritahu Anda, yang lebih ironiknya lagi adalah udah tahu ada saudara kita, saudara sebangsa setanah air kita dibunuh oleh Zionis Israel, tapi sampai hari ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Alifur Rahman Seward, pakar mantan, ya, ternyata ada cukup banyak orang-orang di Indonesia yang mendukung Zionis Israel. Walaupun sebenarnya mereka lebih arahnya itu ke mendukung karena doktrin agama. Ini sebelah kanan saya, ini gereja Mesianik. Mesianik ini adalah Protestan yang Kristen Protestan yang
ke Judaisman, ke Yudaismean. Ini sebelah kanan nih. Jadi ibaratnya mereka Kristen, tapi belum sampai tapi mau jadi Judaism. Ibaratnya orang Kristen Mesianik itu dia Kristen tapi cosplay seakan-akan jadi orang Judaism, orang yang beragama Judaism atau Yudaisme atau agama Yahudi gitu loh. Padahal beda jauh banget. Ya, jauh banget. Itu di belakang tuh. Yang punya gerejanya namanya Pak Benyamin. Tinggal di sini juga, di Bintaro Permai juga. Gitu. Nah, itu Mesianik itu juga bagian dari pendukung Israel keras-keras itu. Kenapa demikian? Ya karena memang apa? Ya itu karena memang mereka lebih mengandalkan doktrin iman buta. Ya, iman buta. Dan mereka kemakan doktrin bahwa Israel, terutama Yerusalem itu apa yang disebut the promised land, tanah yang dijanjikan Tuhan katanya. Jadi makanya harus dibela habis-habisan. Padahal sebenarnya salah. Sorry aja ya. Gitu. Itu yang meninggal, yang dibunuh itu adalah saudara setanah air, se-Indonesia. Tapi kok malah ada yang seneng gitu loh kalau orang tuh kayak gitu. Nah itulah namanya penyakit hati. Itu namanya penyakit hati, teman-teman. Ketika orang sudah membenci seseorang karena agamanya, karena afiliasi politiknya, karena pandangan politiknya, karena macam-macam gitu ya. Orang yang dibenci ketika meninggal, senang dia. Kejadiannya sama waktu nggak jauh sebelum Ustaz Yahya Waloni rahimahullah itu meninggal. Almarhum Kiai Tengku Zulkarnain rahimahullah yang meninggal karena terinfeksi corona COVID-19 ya. Begitu meninggal di Pekanbaru, senang orang. Senang orang. Wow. Padahal mah saya bilang, udahlah, ketika orang sudah meninggal udah kita doakan yang terbaik aja lah gitu. Itu sebelum saya hijrah loh. Saya udah kayak gitu. Sebelum saya hijrah saya udah kayak gitu. Oke lah, karena kemarin masih zaman-zaman jahiliyah. Ya saya terinfeksi dengan virus-virus kebencian terhadap ulama-ulama yang teguh seperti almarhum Kiai Tengku Zulkarnain itu. Oke, itu zaman jahiliyah saya. Tapi kalau zaman sekarang setelah saya hijrah, justru maaf ya, ulama-ulama yang punya pendirian yang teguh dan kuat, itu justru saya jadikan pijakan nomor 1. Makanya kenapa saya waktu kemarin itu tidak ada beban dengan Kiai Ahmad Sobri Lubis, dengan Kiai Din Syamsuddin, dengan Syekh Eka Jaya. Walaupun saya denounce itu dengan mengatakan macam-macam itu, tapi begitu ketemu orang saya nggak ada apa-apa, nggak ada beban, lepas saja. Karena itu ya, karena hijrah saya itu ulama-ulama yang teguh harus diikuti ya, yang teguh pendiriannya. Kenapa juga saya mulai simpati kepada Imam Besar HRS Habib Rizik Syihab ya, karena teguh pendiriannya dan para ulama-ulama yang bermanhaj atau berprinsip lain itu sekarang yang saya ikuti. Kecuali kalau ulama itu adalah Wahabi, saya tidak ikuti.
Tapi kalau salaf yang benar-benar salaf ya, salafus soleh, tidak wahabi, itu masih saya ikutin. Oke lah, biarkan itu menjadi masa lalu saya. Biarkan itu menjadi masa jahiliyah saya yang tidak bisa saya rubah sampai berbila-bila, sampai kapanpun gak akan bisa saya rubah. Oke lah, itu masa lalu saya. Makanya sekarang saya lebih hati-hati lagi dalam mengikut apa kata ulama. Ikutlah yang sanadnya jelas, jangan yang sanadnya tidak jelas gitu. Makanya kenapa saya kok setiap ada acara bela Palestina, pro Palestina, pasti saya akan usaha untuk ikut. Walaupun kemarin di Bogor ada, tapi saya memilih tidak ikut. Karena memang saya pada waktu itu ke Bogor niatnya memang buat santai, bukan buat menghadiri acara bela Palestina itu. Tapi kan setelahnya saya undang, saya kasih informasi kan kalau teman-teman mau ikut acaranya PA 212 FPI yang di Tangerang itu, zikir untuk jaga kedaulatan negara. Ya itu. Itulah teman-teman ya, makanya apa zaman sekarang ini nih fitnah akhir zaman ini kerasa banget coy. Bentar, ada kereta lewat, hunting dulu. Namanya fitnah akhir zaman kerasa banget sekarang ya. Ulama-ulama yang lurus, yang bermanhaj dipinggirkan, disingkirkan, dihujat-hujat, dicaci maki, dicerca-cerca, dimusuhi, ya pokoknya dibegitukan lah gitu. Tapi giliran ulama-ulama yang tidak teguh, tidak lurus, tidak bermanhaj itu ya. Ada manhaj ya, cuma manhajnya manhaj duniawi. Manhajnya manhaj al-fulusiyah. Gitu. Manhajnya manhajul fulusiyah. Wa manhajud dunyawiyah wal manhaju kullu fanaiyah. Itu malah di nomor satuin gitu loh ya, malah digandrungin ulama-ulama, alim ulama, para asatizah, para kiai-nyai, para mudarisah yang tidak ya ada manhajnya, ada sekali lagi, tapi bukan manhajus salafus salih, enggak, tapi manhajnya manhaj kullu fanaiyah wal minhajud dunyawiyah wal manhajil fulusiyah. Itu yang diikutin. Itu yang diikutin. Saya na'udzubillahi min zalik kalau kayak gitu. Bukan apa-apa, banyak di Indonesia yang kayak gitu. Orang-orang muslim Indonesia ini cenderung suka ulama tuh yang kullu fanaiyah. Manhajnya itu manhajnya kullu fanaiyah. Ya, yang viral, yang populer, yang macam-macam. Oh, banyak. Sanadnya belum tentu jelas. Sanadnya belum tentu sahih. Ya kan? Sanadnya belum tentu bagus. Bersambung kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masih lihat, wah ini lulusan mana dia, ini apa macam-macam, banyak lah pokoknya lah itu. Padahal kalau manhaj salafus salih, sanadnya bersambung kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang wajib kita ikuti. No matter dia lulusan apa, no matter dia lulusan mana, yang penting wal mu'tamaiyah wal mu'tamadiyan adalah
Kalau ulama itu sanad keilmuannya bersambung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang wajib kita ikuti. Manhaj yang bersambung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya manhaj salafus saleh. Yang benar salafus saleh ya, bukan yang di cover up sama Wahabi. Itu yang wajib kita ikuti. Kalau yang Wahabi mah nggak usah. Mereka pinter cover up biar kejahatan mereka tuh nggak ketahuan. Nggak usah diikutin, nggak usah. Yang benar-benar salafus saleh aja. Pak, siapa Pak yang salafus saleh? Gus Baha salah satunya. Itu ikutin. Itu ulama yang sanad keilmuannya jelas. Manhajnya pure salafus saleh. Bukan Wahabi juga. Ikuti. Ulama yang seperti itu, ikutin. Ya. Jangan yuk ikutin ulama yang manhaju kullu fanaiyah wal fulusiyah wa dunyawiyah. Jangan, saya larang itu. Ada orang begitu depan saya tempeleng banget mukanya. Saya tampar habis-habisan tuh, saya tunjuk habis-habisan itu. Bener. Wow. JR 205 Bang, Bogor 55. Ini di bawah depo Bogor nih, stasiun. 205 55 Bogor. Depo Bogor. Gitu kalau saya mah begitu teman-teman. Maaf kata nih, saya kalau soal akidah harus konstruktif, harus kuat. Tidak bisa tidak kuat. Ya, tidak bisa tauhid dibagi 3. Tauhid itu 1. Makanya saya bilang jangan yuk ikut-ikut Wahabi, ngoceh-ngoceh. Pak ada kajian sunnah. Di mana? Masjid As-Sunnah dekat Bintaro Plaza. Siapa materinya? Piranda, memengmu itu sunnah Piranda tuh. Enggak usah. Tidak usah. Ya, enggak usah teman-teman, enggak usah. Enggak usah ikut-ikut kayak gitu. Lalu siapa ini Pak? Saya Pak, Ustadz siapa yang sering muncul di Roja TV tuh banyak. Sepertinggal Ustadz Yazid Jawas tuh banyak tuh. Pak, siapa yang sering muncul di Roja TV Pak? Enggak usah. Nonton Roja TV, dengar radio Roja pun enggak usah juga. Enggak usah. Nanti malah sengklek kamu tuh. Mau sengklek. Kalau mau sengklek, tontonlah Roja TV, dengarlah radio Roja. Ikutilah kajian ulama Wahabi. Nah, itu sengklek lah kamu seumur hidup. Tauhid bagi 3 sesat. Menyamakan Allah dengan punya atribut fisik yang menjadi bahan polikardus, keresten itu. Sudah. Sengklek lah kamu seumur hidup. Tapi kalau benar-benar ikut salaf, manhajus salafus saleh, yang tidak di cover up sama Wahabi, insya Allah kamu selamat seumur hidup kamu, dunia akhirat. Karena pure sanadnya bersambung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In turn sanadnya juga bersambung kepada bapak tauhid kita, Nabiullah Ibrahim alaihimussalam. Itu jangan dicontoh itu ya. Serena B1238 BIP itu ketutupan sama si Jenik tadi. Nih, itu jangan dicontoh ya teman-teman ya. Serena B1238 BIP itu jangan dicontoh itu. Itu parkirnya sembarangan, parkirnya di depan bus stop Transjakarta cuma buat beli kopi. Itu nggak boleh teman-teman. Itu nggak etis. Itu tindakan yang sangat kurang ajar itu. Tuh kalau pemiliknya Serena 1238 BIP B itu ya, itu kalau nonton ini ya saya kutuk Anda. Itu perbuatan yang kurang ajar itu. Itu perbuatan kurang ajar itu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh seperti itu. Itu merampas hak orang lain. Itu dalam agama Islam nggak boleh itu. Ya mungkin pemiliknya Serena nih kita zoom deket aja ya, biar tidak timbul fitnah. Nah, tuh.
Pokoknya ada resit lah, ya tuh jalan mobilnya. Pokoknya itu mungkin pemiliknya bukan orang Islam kali, ya, karena merampas hak orang. Ya, jadi teman-teman semua, pada kesempatan malam Jumat kedua di bulan Muharram 1447 Hijriah ini, mari teman-teman perbaiki tauhid kita. Tauhid kita tuh cuma satu, bukan tiga. Dan ingat, tidak benar ada ajaran yang menyamakan Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, dan punya telinga. Tidak boleh. Itu sudah sesat. Saya pastikan sesat kalau kayak gitu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk dan tidak sama dengan apapun. Tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Itu nggak boleh ya, yang seperti itu tuh nggak boleh. Itu aliran sesat, makanya nggak usah diikuti. Itu ya, tidak usah diikuti. Lupa lagi aku bawa jam tangan loh. Teman-teman ingetin ya, saya bantu diingetin ya teman-teman ya, buat bawa jam tangan setiap kali mau ke sini. Ya inilah saya kalau udah masih single, nggak punya asisten, nggak punya manajer, nggak punya semua. Jadi nggak ada yang ngingetin. Duha saja, tapi alhamdulillah tadi duha masih sempat saya jalanin tuh ya. Oke, itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.